Ini sebelumnya disclaimer dulu ya, mohon maaf untuk para cowok. Gak apa-apa. Nah, hai orang kerja. Ketemu lagi di sesi ke 10. Cheers dulu, cheers. Ini udah ada amuknya nih podcast. Yes. Oke, sekarang gue sama Bang Vijo bakal moderatorin ya, karena kita akan bahas International Women's Day. Ya. Sorry, gue pakai masker ya. Sorry. Oke, gak apa-apa, dia masih di jalan. Soalnya dia masih di jalan. Kita udah di rumah semua ya. Oke, ini lagi menarik banget ya, di mana-mana kemarin campaign tentang International Women's Day dimanapun, di perusahaan, apa sih namanya, toko-toko dan lain-lain gitu loh. Kebetulan nyokap gue juga seorang wanita gitu loh. Kebetulan orang-orang hebat di sini juga nih ada Reno dan ada Iren, dan mereka juga kebetulan wanita gitu. Jadi kita bahas tentang International Women's Day. Oke Bang, kalau dari gue sih, gue mau nanya sama Reno dan Iren deh pertanyaan yang sama. Yes, please. Menurut Reno sama Iren, apa sih makna International Women's Day ini buat kalian? Boleh dari Reno dulu? Alhamdulillah. Ya, biar dia mikir nanti. Pasti dia belum punya jawaban soalnya. Cermat banget ya. What does it mean for me? I feel like International Women's Day is a chance for us to reflect on what can we do better in terms of helping women in the workplace gitu ya. Jadi kalau misalnya dari sisi gue sebagai perempuan, sebagai ibu, dan sebagai HR professionals, itu selalu gue bisa lihat gitu, what are the challenges ya, tantangan apa sih yang para perempuan ini hadapin gitu di dalam tempat kerja, dan what can we do better gitu ya. Sometimes ada tantangan-tantangan yang sebenarnya kita bisa bantu as a quick win gitu loh. Misalnya dalam work from home seperti ini, mungkin ada ibu-ibu yang harus membantu anak-anaknya sekolah dulu nih pagi ya kan. Jadi dari sisi kita juga bilang, team leaders, be mindful, mungkin kalau meeting, make sure everybody's available gitu at that time. Mungkin ada waktu-waktu di mana yang mereka mungkin 9 sampai 11 sudah nggak available, tapi nanti jam 11 sampai seterusnya masih bisa open buat meeting gitu. All those things yang we have to take into consideration. Karena dalam pandemi ini challenges-nya semakin banyak dan berlipat ganda ya. Apalagi untuk ibu-ibu yang harus memanage waktu untuk anak-anaknya sekolah di rumah, manage rumah tangga juga, mungkin karena para bala bantuan juga nggak bisa, sangat limited juga ya dalam pandemi ini. So I think what we can do as employer, not just building compassion, but also building bridges nih, and supporting women gitu ya, in the workplace. Itu sih dari gue. Oke, benar sih, selama pandemi ini emang challenges banget lah ya untuk ibu-ibu rumah tangga, ngurusin anak, belum nangis-nangis minta sambil sekolah bantuin mereka ya. Gitu. Menurut Iren, menurut lo apa sih International Women's Day ini? Boleh ke istrinya Bang Vijo dulu nggak? Oh enggak ada ya? Istrinya lagi suruh belanja dulu sama dia. Dia pas nonton komen di bawah. Nanti dia komen ya. Iya, kalau gue sih ngeliatnya kalau masa sekarang tuh kita udah udah puji Tuhan banget, udah bersyukur banget kalau kita nggak ngalamin hal-hal yang sepertinya dulu-dulu diperjuangkan oleh pejuang wanita untuk kesetaraan gender ya. Tadi gue ya kan karena udah ini kan gue mesti nyontek kan, jadi gue udah banyak sambil ngeliat ya siapa aja pahlawan wanita gitu, dari mulai Cut Nyadin nama itu Marta Tiahal, bukan jadi gue baca sekilas gitu artikelnya, gila ya ternyata luar biasa banget perjuangannya sampai kita punya hari ini gitu, kemarin ya tanggal 8 Maret ya gitu. Udah banyak juga yang perempuan yang akhirnya
menjadi apa namanya korban jiwa lah ya gitu, karena memperjuangkan haknya, memperjuangkan harus apa namanya banyak yang harus setara lah ya gitu, secara pendidikan, pekerjaan, gaji, bahkan diperjuangkan dari di zaman-zaman itu gitu. Jadi kayaknya kita mesti banyak bersyukur banget ya bahwa hari ini kita mungkin nggak ngalamin itu, apalagi namanya sekolah mah kayaknya kita nggak dibedain, kita nggak seperti Ibu Kartini dulu yang susah banget sekolah, kita sekarang gampang banget sekolah. Jadi kayaknya yang bisa sekolah harus serius sekolahnya gitu ya, dan yang dapat kesempatan di dunia kerja, apalagi yang apa namanya di situ mungkin sedikit perempuannya gitu kan, banyakan yang prianya di situ. Sepertinya you are chosen gitu ya, kayak kepilih banget, kayak nggak semuanya ternyata bisa masuk ke industri itu atau di posisi itu. Kayaknya banyak juga ya di C-level aja, kayaknya waktu tahun lalu ada survei nggak banyak C-level itu yang perempuan. Gitu. Jadi itu kayaknya challenge yang baru ya, which is itu yang jadi tagline-nya International Women's Day tahun ini kan ya, like apa tuh? Choose to challenge. Choose to challenge gitu. Jadi dengan apa yang udah terjadi as a background-nya sekarang, I think we can move forward lebih keren lagi, lebih hebat lagi wanita di Indonesia maupun di dunia untuk kesetaraan gender ya gitu. Terus sih kayaknya. Terharu loh gue. Lo terharu, kita bangga punya kalian di ini buat hari ini doang sih. Apa? Harus lu ya pada ya. Nah, kalau di posisi kita kan balance kan dua-dua gitu loh. Iya benar. It's already equal, right? If 50-50. Kita mewakili semua gitu. Ya, makanya ini diversity banget sih emang di podcast kita sih. Asik. Artinya gini, kalau gue melihat ini, tadi betul Ira tadi bilang, ini juga sebenarnya buat gue penasaran juga, kenapa ya di C-level atau di posisi-posisi puncak, itu tuh wanita tuh jarang, atau perempuan tuh sedikit ya, kenapa? Apakah memang karena kemampuan, atau karena kesempatan? Nah loh, ini menarik banget nih, kemampuan, kesempatan ya Bang ya. Bisa dicari nggak kira-kira sebenarnya apa kamu bisa nggak sih gitu dalam sebuah perusahaan, ini kita bicara perusahaan umum gitu ya, bahwa leader atau kan di manajemen top itu memang bisa didominasi oleh perempuan, khususnya di negara kita lah, atau oke lah kita bicara umum dulu, mungkin nggak? Silakan, dari siapa nih? Dari Reno kayaknya punya jawabannya. Dia tinggal mengembangkan nanti. That's actually a good question ya. Apa namanya kalau kita lihat sebenarnya mungkin apa enggak sih? Mungkin. Cuman kenapa? Right? So first of all, ini mungkin dari beberapa mindset. Dari biasanya perempuan sama laki-laki kalau mau nge-apply satu pekerjaan itu aja udah berubah, beda mindsetnya. Misalnya kalau perempuan meng-apply satu pekerjaan itu, dia dilihat job description-nya, kalau misalnya dia bisa ngerjain semuanya 100%, itu baru dia nge-apply. Sedangkan kalau laki-laki, dia akan meng-apply walaupun dia cuma bisa let's say ngerjainnya 75-80%. Jadi yang dia lihat adalah potensi dirinya gitu. Nah, itu aja udah beda. Jadi taker banget ya, di measure banget ya cewek tuh ya. Ya. Di situ berlaku semua umum atau hanya kondisi kita lokal saja atau in general. Jadi mindset gender mindset ini sudah berubah, sudah berbeda maksudnya. Gitu. Nah, yang kedua, ini challenge pada umur-umur perempuan yang sedang berkeluarga gitu. Jadi begitu mereka berkeluarga, punya anak, punya tanggungan, chances untuk mereka nggak melanjutkan pekerjaannya itu sehingga keluar dari employment itu sangat besar gitu. Jadi apalagi kalau kita bedain negara-negara yang sebenarnya yang ngebantu pekerjaan di rumahnya itu limited gitu loh. Nah, dari situ saja misalnya dia take 1-2 tahun leave gitu ya, cuti, it's really hard for them to go back to work. Gimana caranya dia reskilling, upskilling dirinya kalau dia sudah keluar dari pekerjaan itu 2 tahun gitu. Dan obviously as we know when there's a gap, then we question whether or not the skill set is really relevant right now
gitu kan. So itu challenge-nya banget sih, all those things. And then the third thing is actually confident. The confident level when they're going into this promotion, they're going to growth and development. Sometimes it's mutual nih dari coworkers-nya ngerasa bisa nggak ya dia dengan ada pekerjaan ibu sebagai ibu, sebagai istri mungkin untuk manage perusahaan yang sebesar ini misalnya. Dari sisi perempuan ini juga dari sisi confident levelnya bisa nggak ya gue seperti teman-teman yang lain gitu loh. Jadi emang banyak banget komponen-komponen yang akhirnya resultnya seperti itu terus gitu loh. Kalau misalnya kita bilang, well, intervention, how can we do that? Start with having the right kind of system in the organization, the right kind of diversity mindset, right? And then having this women building their confidence level, which is harus dari sejak dini lah basically. Begitu, it's a long explanation ya. Iya. Bang Vijo, mungkin biar ke Iren nggak sama pertanyaannya, nah challenge yang tadi. Gue punya jawabannya, gue udah pikirin loh. Makanya lo udah nyiapin kan, sengaja nih, ini challenge buat Iren. Ini terserah moderator kan. Orang dia emang rese banget, mana jawaban gue keren loh, sumpah. Gak apa-apa, nanti lo masukin dalam pertanyaan ini. So biar nyambung pertanyaan Reno tadi nih Bang ya. Iya deh Bang. Challenge yang dihadapin tadi Reno gitu loh. Sebagai perempuan untuk menghadapi si level tadi banyak tuh terkait sama apa sih namanya sisi dari perempuan itu seperti apa sih gitu. Nah, untuk menghadapi challenge itu tuh gimana Ren biar ke depannya tuh itu bisa terjawab. Bayang dia ada konsep loh, ada 3 menit. Iya, dia udah konsep, nggak apa-apa biar kita ajak-ajak. Aduh. Ya, saya mencoba ya saudara-saudara. Iya, kalau itu kayaknya mesti lumayan banyak kayak revolusi yang harus terjadi ya, revolusi budaya gitu, juga relationship-nya kayaknya ada di culture, ada di kepercayaan di agama juga gitu kan, misalnya mengharuskan perempuan kalau di agama gue misalnya menjadi penolong gitu, jadi suami yang menjadi leader, kita yang harus menghormati gitu-gitu. Nah, hal-hal itu yang masih cukup kuat kan ya di Indonesia gitu, agama apapun gitu, itu mengajarkan kurang lebih sama gitu. Nah jadi dan budaya juga gitu, makanya tadi kayak Mbak Reno bilang di umur tertentu atau di fase tertentu pasti dia harus milih, bukannya stop sebenarnya sih, kayak harus milih gitu, gua akan karir atau kemana gitu. Terus juga mungkin kalau industrinya masih relevan terhadap perempuan, mungkin lebih banyak kali sih levelnya di situ ya, misalnya kayak produk kecantikan, makanan gitu ya, mungkin kita di situ gitu bidangnya. Nah, pria itu mungkin lebih banyak yang bisa di coverage gitu untuk saat ini gitu ya, jadi mungkin menjadi lebih banyak gitu. Jadi kalau solusinya mungkin ya berat banget menurut gue sih, mungkin butuh berapa puluh tahun tahun ke depan gitu ya untuk melakukan perubahan-perubahan atau belief-belief yang akhirnya mungkin menghambat untuk perempuan punya kesempatan sampai di level itu gitu ya. Tapi menurut gue kayak tadi Bang Vijo bilang, misalnya kemampuan, kesempatan, gue rasa sama aja sih gitu. Cuman memang di momen tertentu perempuan kayak harus memilih gitu. Dan memang sepertinya kayak ada beberapa mungkin keluarga atau mungkin culture tertentu atau agama tertentu yang kayak sekolah sih sekolah, kuliah sih kuliah gitu, tapi ujungnya nggak akan kerja gitu, udah tahu nih dia gitu, walaupun dia pasti berguna ya untuk mendidik anak dan segala macam, beredukasi dan berbisnis pasti berguna banget, tapi akhirnya memang tidak masuk ke jalur bisnis gitu. Nah, jadi revolusi yang kayaknya mesti harus bareng-bareng gitu, harus sama-sama mengubahnya sehingga akhirnya lebih banyak perempuan lebih berani, lebih banyak kesempatan, karena kemampuan ada, kesempatan ada sih gitu. Hanya beberapa value yang akhirnya kayaknya dia stuck nih, kayaknya kalau misalnya gue yang maju, kayaknya gimana gitu ya. Itu sih yang dan mungkin kalau di areanya yang memang perempuan mungkin nanti ke depannya lebih banyak kali gitu ya misalnya. Gue coba nyambung sedikit Bang Vijo ya dari yang Iren itu gitu. Nah kalau kita ngelihat di negara-negara luar Ren gitu kan, mungkin mereka banyak yang memilih gue nggak usah punya anak gitu loh karena ngejar karir gitu loh. Mungkin di luar banyak orang-orang wanita-wanita gitu yang proporsinya lebih
banyak ketimbang mungkin di Indonesia gitu loh, yang karena mereka pilih mereka nggak usah punya anak gitu loh, yang penting gue memilih karir. Nah dari sisi lo melihat seperti itu apakah salah satu jalan gitu loh untuk wanita-wanita di Indonesia untuk melakukan itu, walaupun ini kayaknya sih kalau dari sisi gue masa kita nggak berkembang biak gitu ya untuk ini gitu. Berkembang biak dan penuhilah bumi itu ya firman Tuhan sih ya. Dan pasti di agama masing-masing juga ada. Benar sih, cuma memang itu gue kayaknya mesti setuju terhadap itu gitu ya, bahwa memang agak sulit gitu memilih gitu. Nggak semua sepertinya bisa cukup ini ya kemampuan, bukan cuma kemampuan sih, tapi kayak support system-nya gitu ya. Dianya mungkin mampu gitu, tapi mungkin tuntutan sana sini ya keluarga atau pasangan gitu ya, itu yang mungkin akhirnya menjadi cukup berat ya untuk dia memilih, sehingga sepertinya memang kayak memilih satu direction kayaknya lebih mudah gitu ya, apakah berumah tangga atau berkarir gitu, itu akan membuat dia lebih maksimal gitu ya, secara misalnya waktu yang diberikan ketika kita single dengan kita berumah tangga kan juga akan sulit ya untuk membagi waktu dan segala macam gitu. Jadi akhirnya mungkin ke situ sih arahnya ya, mungkin memang kalau misalnya mau konsentrasi apalagi berbisnis sendiri, mungkin akhirnya butuh konsentrasi dan akhirnya memang harus memilih jalur itu ya. Cuman ya pasti kayak tadi bilang nggak mungkin enggak sih, bisa aja gitu. Orang tua kita pasti juga banyak yang kerja, nyokap gue bidan, terus bokap gue berlayar dan segala macam, tapi gue maksudnya kita semuanya dia bekerja, kita dititip-titipin sana sini gitu ya, dia bisa bekerja juga gitu. Itu pilihan sih, dan tinggal maksudnya pengaturan waktu dan masih nggak kekurangan kasih sayang lah ya di sana ya. Iya kan? Iya kayaknya bekerja, gitu. Mesti cuman walaupun kayaknya komprominya banyak ya dari berbagai pihak gitu ya. Dia menyetujui bahwa dia masuk dunia kerja. Ya, menarik sih terkait masalah tadi bilang memilih tadi. Cuman jujur nih, pengalaman gua selama gua punya bos perempuan, itu menarik nih. Manajer, even dia udah sampai ada direksi, itu dia semuanya orang berkeluarga loh. Dan itu waduh luar biasa hebat. Kenapa? Karena di dalam dia berkarir, dia tetap menjadi seorang ibu, seorang istri, dan seorang profesional. Dan posisinya nggak main-main, direktur. Nah, gue punya bos direktur keuangan, gue punya bos direktur marketing gitu ya. Gue juga punya bos dulu misalnya di bawah gue tuh level GM juga ada gitu ya. Jadi dan mereka semua berkeluarga. Dan jarang yang gue itu nggak berkeluarga. So buat gue gini, terkait tadi masalah pilihan, ini ada sesuatu yang mungkin buat gue apakah itu benar nggak ya? Masalah pilihan. Tapi yang jelas buktinya kok ini ada di sebagian. Bahkan kita lihat di negara kita, 2 menteri kita aja kan kalau nggak salah itu yang menteri keuangan sama menteri Menlu kan juga berkeluarga ya. Dan mereka boleh dibilang punya prestasi internasional luar biasa. Iya. Nah, maksud gue berpikir begini, ada nggak yang sesuatu hal yang bisa kita lakukan bahwa hal itu mau kita buktikan nih ke lingkungan kita sekitar. Mungkin kita mulai dari perusahaan kita dulu nih ya. Itu bisa dilakukan loh untuk pekerja wanita, bahwa untuk posisi-posisi penting pun itu bisa dilakukan oleh wanita. Nah, kira-kira menurut kalian ada nggak sesuatu, mungkin apakah mulai dari value atau mulai dari sesuatu kan tadi kan bicaranya ada transformasi lah, ada berubah sesuatu yang cukup besar atau radikal lah. Nah, sesuatu yang mulai sederhana dulu yang paling kecil. Kira-kira kita mau melakukan apa nih? Ada suatu ide nggak ataupun gambaran nggak atau suatu apalah silakan statement gitu yang bahwa ini tuh ada loh. Bahwa nggak melulu bahwa perempuan yang bisa tampil itu dia harus single. Yeah, I think it's ini ya, it's good timing juga ya, Om Fijo, kalau kita ngomong, what are the things that we can do and at least on our own organization to make changes gitu ya. Mungkin yang aku lihat sih yang Iren mention tadi, the right kind of support system. Nah, support system dari wanita-wanita yang hebat itu sebenarnya dilahirkan dari the right kind of support system. Di rumahnya support system udah bagus, mungkin orang tuanya mendukung, suaminya mendukung, anak-anaknya mendukung, lalu dia juga punya atasan-atasan yang juga mendukung gitu loh. Jadi otomatis namanya tunas itu bertumbuhnya juga sangat baik dan dia bisa menggali potensi dirinya
as is gitu ya. Apa namanya, sometimes harus ngegas, sometimes harus ngerem kalau baru-baru punya anak. Cuma at least dia nggak berhenti gitu ya di tengah jalan. Nah, kalau misalnya kita ngomong dari segi perusahaan, apa sih yang kita bisa support? Yang kita bisa support adalah bringing awareness bahwa posisi-posisi yang ada adalah posisi-posisi yang bisa diduduki oleh siapapun, regardless of genders, right? And then we show them what are the things that we can do to help them grow, gitu ya. And then having the right kind of support system juga ya. Sometimes they need flexibility, work-life balance, right? So they have apa namanya, kalau ibu-ibu biasanya full time job dikerja, di rumah juga langsung full time job juga ya sama those things really matters gitu ya. In apa namanya, flexibility, having the right kind of benefits juga gitu sih. And then next we can let them know that they are valuable within their organization ya. As we know, the right kind of diversity ini impactnya ke ROI perusahaan gitu loh. So this is not just a nice to have, but this is a must have for any kind of organization who wants to grow. Itu sih dari aku video. Oke. Gua tadi kita udah apa sih namanya, what the start we will do sama future-nya harusnya seperti apa sih? Gue coba tarik ke belakang lagi deh. Kalau dari Iren. Ren, lo titik balik lo sebagai seorang wanita gitu loh, yang ngerasa gue tuh ngerasa gimana ya, quote unquote gitu, dibandingkan cowok gue tuh hebat gitu loh. Apa sih Ren yang lo bisa ceritain? Sebelumnya disclaimer dulu ya, mohon maaf untuk para cowok. Gak apa-apa, ini kan lo membuktikan gue tuh bisa lo seperti ini. Ya, kalau menurut gue sih yang gue rasain selama ini gitu ya, ada dua hal gitu. Yang satu mungkin kekuatannya cewek itu ada di detail orientation, maksudnya we are so details gitu. Jadi sometimes tuh komunikasi bisa miskom just because of kurang detail gitu, kurang nanya, kurang lengkap, kurang probing misalnya ya. Jadi akhirnya apa namanya, yang diambil kesimpulan, tapi apakah itu kesimpulan yang benar, itu akhirnya mengarahkan kita terhadap keputusan yang salah misalnya gitu ya. Gue merasakan itu sebagai seorang laki-laki sih, Ren. Bener. Alhamdulillah ada yang ngaku satu biji. Gue mengaku itu kok. Kita mah go ahead aja lah gitu. Peduli sama detail gitu. Ternyata memang cewek tuh perhatian. Ya, lu kalau udah chat panjang kan lu udah males baca ya kan? Lu kan udah males baca. Kalau nggak lu telepon gua, apal gue. Iya. Nah, yang kedua itu yang tadi tuh, yang kedua adalah yang males lu berkomunikasi panjang lebar gitu. Nah, padahal itu ternyata perlu gitu. Perempuan itu menurut gue akhirnya menjadi mediator ya di perusahaan gitu. Kadang-kadang itu gue ngerasain juga kayak ini permasalahannya siapa sama siapa gitu. Kebetulan gue HRD, jadi gue bisa ikutan terlibat gitu. Tapi kalau misalnya gue bukan HRD, akhirnya kayak gue telan sendiri, kayak harusnya gue bisa bantu nih gitu. Nah, mungkin teman-teman pria di situ yang akhirnya males kan lu kan males pada mau aprokin, misalnya ada dua pihak yang misalnya salah paham gitu, lu kan males banget suruh duduk terus ini gimana lu salah lu gimana tuh, iya masa kalau cewek malah itu kayaknya jadi kayak ini, kayak apa namanya, gue bisa bantu ini, sini gue bantuin gitu ya, ayo gitu, ayo gue bantu selesai gitu, karena kita sendiri kan nggak tahan gitu kalau ngelihat sesuatu tuh kayak ini sebenarnya nggak ada masalah apa-apa ya, tapi sebenarnya bisa jalan ya, cuman kenapa sih ini kok gitu. Nah, gue tuh suka curious yang kayak gitu-gitu, akhirnya misalnya kita bisa bantuin gitu. Nah, itu semoga bisa memperlancar apa namanya hubungan kita bekerja di kantor gitu, akhirnya apa-apa yang misalnya akhirnya terhambat bisa jalan lagi gitu sih. Menurut gue itu sih detail sama komunikasi yang deep gitu ya. Itu mungkin cowok agak males tuh berada di area-area itu ya. Kalau itu lo ngomong strength ya. Kalau gue ke Reno coba pertanyaan yang tadi gue gitu loh. Titik balik kehidupan lo selama ini waktu kapan, Ren? Reno, titik balik lo bener-bener, oh gue cewek banget dan gue lebih hebat nih daripada laki-laki gitu. Gue nggak pernah ngerasa itu ya, gimana ya? Because most of my experience is in back in the US gitu ya. I never thought of it that way because apa namanya, and then my background apa namanya, I have
so 4 brothers juga in the family. So I was always brought up. Jadi gue tuh di apa namanya dibesarinnya nggak pernah dibedain. I think that's part of the support system that I have gitu ya. Jadi sama gitu, laki cewek sama. Ya, apa namanya kalau dicuburin bareng, kalau salah bareng. But apa namanya, I was always have a seat on the table gitu. What they're saying, Reno, you have it, take it, own it gitu, claim it. So apa namanya, begitu I was brought up working as an organization, I never see myself different as from my male peers gitu loh. Cuman the difference is mungkin ada skill set yang I don't have the kind of skill set, and mungkin negotiationnya mungkin laki-laki lebih bagus, atau the way of they conveying their messages lebih bagus. Tapi I see it as another skill set that I have to learn gitu sih. But I never see myself different from my male peers. And even if sometimes mungkin ada yang ngelihat gue beda gitu ya dari dia, I don't feel any burden gitu loh, because it's not my issue, it's their issue. I see it as their issue. Itu impact juga kali ya, soalnya gue juga 3 saudara gue adalah laki-laki gitu, jadi mungkin itu ada ngaruhnya ya. Makanya jadi no drama family ini. Iya, mak gue kan fighter banget juga gitu, adik gue semuanya cowok, jadi kayak misalnya Reno sama Iren sama, itu mungkin dari sisi kemandirian. Tapi bicara tadi masalah gender, gue juga setuju sih sebenarnya itu harusnya nggak ada satu perbedaan. Ya coba aja lah beberapa lihat acara game anak-anak waktu zaman dulu ya, kita lihat dulu antara anak yang perempuan sama laki-laki kadang-kadang nggak dibedain tuh. Kalau yang di acara-acara film-film bule ya, acara-acara kuis-kuis di bule tuh, itu gue juga lihat kenapa ya, dan bahkan cenderung di saat masa anak-anak, yang anak perempuan justru lebih menang daripada anak yang cowok. Yang beberapa game yang gue perhatikan, artinya gue setuju sih. Tapi kalau masalah tadi kecenderungan, misalnya Reno sama Iren, saudaranya banyak anak laki, itu hanya masalah skala aja. Tapi tidak gua nih lebih ke cowok, enggak sih, itu kan lebih ke gender sebenarnya kan. Tapi kalau masalah style kan beda. Tapi masalah skill set itu bisa dimiliki oleh siapapun. Misalnya masalah tadi kemampuan negosiasi, gue pikir kan cowok cewek juga ada. Negotiator kan nggak harus laki-laki, perempuan juga banyak kok yang bagus negotiator, misalnya gitu ya. Jadi gue pikir sini masalah hanya pola pikir gitu ya. Dan mungkin ya kebiasaan saja yang mungkin selama ini yang mungkin nggak disadari soalnya itu benar gitu. Contohnya misalnya itu tadi sekalian gue mau re-up kan gitu, bahwa sebenarnya peran perempuan dan laki-laki sebenarnya itu sama. Tapi dibilang sama kayak matematika itu 1 sama dengan 1 gitu, enggak sih. Memang tetap ada perbedaan, tapi istilahnya sepadan. Kalau gue sih melihatnya gitu ya tadi ya. Dan kita ambil itu kan dari sejarah. Yang kedua, perempuan bisa keluar jika apa? Jika dia ada support systemnya tadi, dan gue setuju. Dari mana? Dari keluarga, kantor, atau lingkungannya. Selama itu ngedukung, maka dia akan keluar. Kemudian yang ketiga tadi apa? Itu tadi, mereka harus believe, punya confidence seperti yang Ilan bilang gitu loh, bahwa saya mampu, sehingga dia bisa keluar juga. Karena kalau nggak disadari itu, dan kita sebagai lingkungan terdekat, sebagai HR, mungkin juga ini bisa berlaku nanti buat orang kerja, ya harus sama-sama mulai dari hal yang kecilin dulu, sadar bahwa perempuan pun mempunyai kemampuan yang sama dengan kita loh. Kita bangkitkan kepercayaan dirinya. Jadi mungkin yang bisa gue rela 3 poin itu yang selama kita diskusi ini mungkin ya. Gimana? Kira-kira. Thanks Mas Vijo. Kalau gue mungkin gue mau wrap up untuk Reno dan Iren, mungkin last question sebelum kita close podcast ini. Ntar gue ambil remote kan lu. Nah, sekarang pertanyaannya ke sana. Kalau gue mau nanya, siapa sosok wanita gitu? Wow. Ya, yang lo lihat di dunia, siapapun itu gitu. Dan why lo pilih dia? Ya lo pilih dia kenapa? Gitu. Kalau gue sih, mungkin abis dia nonton ini dia bakal GR kali ya. Tapi dia kayak biasa aja sih orangnya soalnya. Itu adalah nyokap gue sendiri. Kayaknya gue kayaknya emang masih admire. Apa? Jawaban aman. Jawaban aman. Dan yang paling wise gitu loh ini sih. Dan sebagai hadiah buat Women's Day-nya juga. Oke. Jawaban aman.
Iya, ya kadang gue tahu perjuangannya gitu kan. Dulu nggak disetujui sama bokap, terus kayak gitu juga bokap berlayar, dia harus ngurus gue pada juga sendirian juga untuk kurun waktu cukup lama ya, sampai gue SMP atau berapa. Ya kalau nggak salah waktu gue SMP, SMA baru bokap gue di darat gitu. Terus juga gue punya asma waktu kecil, dan itu dia harus taking care myself itu sendirian, bawa gue ke dokter bla 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 sampai gue nggak punya asma sekali ketika besar. Jadi dan apalagi iya during COVID kemarin kan ini bela sungkawa juga buat Rina Gunawan gitu kan, dia kan parahnya karena dia punya asma berat gitu ya. Nah kayak gue langsung di situ kayak ya ampun, I love my mom so much gitu. Kalau misalnya dulu gue nggak diberesin asmanya, mungkin ketika gue kena COVID di Oktober kemarin, I don't know what happened to me, like mungkin nggak tahu. Jadi and then adik gue juga pernah kena kasus yang cukup parah, dan kalau dia nggak dampingin adik gue juga mungkin adik gue entah di mana gitu. Jadi walaupun dia galak tapi dia baik hati banget, so we love her so much lah gitu. Jadi ya appreciate for my mom lah for International Women's Day. Makasih Mami Iren. Iya, thank you Mam. Reno, kalau gue sama lah ya. Takut durhaka dia. My mom, and second my almarhumah my mom-in-law nih. So my mom always taught me to be a fighter. Dan my mom-in-law always taught me to be patient, which yang gue nggak punya sih. So when I look at her, I always see someone who has abundance of patience. Bayangin anaknya 4 cowok semua, dan she has to manage waktu itu pindah-pindah setiap kota. But manage with grace and dignity. Itu some of the things that I strive to learn from her. Dari gue, ya. Sip. Oke, luar biasa ya. Jadi kalau yang gue mau war up satu kata sih ya, dari yang berkali-kali kita omongin tuh Bang Fijo dari tadi, support system gitu. Nah ini support system sih keren banget sih gitu, bahwa hai orang-orang di luar sana gitu loh, bahwa wanita-wanita yang ada di sekitar kalian itu butuh support system gitu. So lo sebagai suami, lo sebagai atasan, lo sebagai tim, lo sebagai teman, apapun itu, support para wanita yang ada di sekeliling kita, karena mereka butuh kalian gitu untuk tetap maju dan tetap bisa mengejar karir dan apapun yang diimpikannya. Oke, happy International Women's Day untuk siapapun yang ada yang menonton kita semuanya. Thank you so much. Oke, dah.